Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabatu. Yang saya hormati para Kasubag TU, para kasih dan negara, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Sekota Malang, yang saya hormati Kepala Madrasah Sekota Malang beserta Waka dan KTU, yang saya banggakan pengawas pendidikan agama Sekota Malang baik madrasah maupun sekolah, dan tentu seluruh CFD di luar Kemenang Kota Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas rutin Bingkas Sital. Bingkas Sital adalah bimbingan karir, apalagi prestasi dan mental. Jadi bimbingan karir, prestasi dan mental ini adalah merupakan bagian misi Kementerian Agama selaku pembina kepala kantor Kota Malang untuk melakukan rangkaian rutin dan mesti kita lakukan kadang melalui apel 17 yang kemudian kita lakukan setelah pandemi. Kemudian setelah itu masih lagi dengan mau diadakan, ternyata waktunya tabrakan dan puasa ini perlu kita lakukan di awal atau pada saat ini. Mengingat permohonan maaf saya, tugasnya begitu banyak dan tidak nanti, sehingga ketika waktu sehingga acara ini kemudian sedikit 17 kemarin belum kita laksanakan, Pak Buarga kita akan hari ini. Karenanya kita perlu juga koordinasi, perlu kita melakukan untuk visi-visi yang sama di Kementerian Agama Kota Malang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih Prabu Panjenengan pada kesempatan ini luar biasa. Perangkat madrasah hadir bersama Waka dan KTU. Kemudian KUA, kepala KUA-nya, penggurunya juga perangkatnya hadir sebagai ujung tombak pelayanan di Kementerian Agama. Pun juga Bapak Ibu semuanya, memang kita tidak bisa hidup ini sendiri, tetapi hidup ini adalah memerlukan orang lain. Bukannya sebagai makhluk sosial, tetapi realitas itu membutuhkan bahwa kita ingin hidup, ingin survive, tidak bisa sendiri. Oleh karenanya kita membutuhkan semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, semakin banyak pertemanan, itu semakin baik. Maka pesan saya, karena waktu mepet ini maunya agak lama, karena waktunya mepet sudah ada undangan. Oleh karena itu, pertama, mari kita lakukan harmoni di Kemenang Kota Malang. Harmoni ini penting, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan rumah tangga, itu harus juga harmoni. Oleh karenanya, harmoni itu menjadi bagian penting dalam sebuah kelembagaan. Kalau boleh saya mengambil sebuah filosofi rumah tangga, itu ada satu ayat itu. Guna riba sulakum wa antum riba sulahuna. Kalian yang satu berbagian pada yang lain, suami dengan istri dan suami. Ini artinya ada beberapa karakter yang perlu diangkat dalam sebuah bangunan rumah tangga. Rumah tangga kita bukan hanya rumah tangga di rumah, tapi rumah tangga di kantor. Ini menjadi penting. Karena itu karakter bangunan rumah tangga yang harmoni itu dibalikkan dengan sebuah kalimat libasun. Itu artinya adalah pakaian. Pakaian itu adalah berfungsi 3 hal minimal. Yang pertama adalah menutup aurat, itu yang paling mendasar. Maka kita dalam rumah tangga tidak boleh buka-bukaan antara aibnya atau kekurangan suami maupun istri. Tapi yang ada adalah kelebihannya yang diangkat. Ini maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Di dalam rangkat-rangkat martabat rumah tangga pun ada satu perjuangan yang sama, visi yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang sempurna. Tetapi kemudian kelebihan kekurangan itu untuk menyempurnakan
untuk saling menyempurnakan untuk dari perangan masing-masing. Di dalam kantor, di dalam madrasah, di dalam KUA, kita berharap membangun sebuah trust yang membahagiakan itu juga manakala kita saling bisa menutupi, saling bisa mengangkat derajatnya semuanya. Ya. Apa maknanya? Bahwa bangunan besar rumah hiburan agama ini sesungguhnya adalah satu kesatuan yang ada di bawahnya, baik itu KUA 5 kecamatan maupun madrasah sekota Malang, baik itu negeri maupun swasta, termasuk yang ada di kantor Kelurahan Kota Malang. Ini harus benar-benar bisa seluruh ASN ikut berjuru bahasa Jawa. Bahasa Maduranya apa ini ya? Apa bahasa Maduranya? Aku kayak ini keterangan ini yang bisa ada. Artinya mikul juru itu bagaimana kita semuanya membanggakan korp kita. Membanggakan korp kita itu harga mati, Bapak Ibu. Kalau orang sudah tidak membanggakan dengan korpnya, maka itu bisa bertanda bahwa itu adalah munafik dan itu akan menjadikan masalah bagi orang lain dan dirinya. Oleh karenanya, bagaimana di dalam bangun rumah tangga, di rumah, kemudian di sebuah instansi seperti ini, ayo kita mikul dulu jeruk. Apa yang sudah baik itu diangkat betul, dan ada kekurangan itu ditutupi, dan karena tidak ada yang sempurna, baik kantor, madrasah maupun di KUA. Baik itu secara kelembagaan juga harus saling menutupi, secara individual, ASN personal itu juga harus saling mengangkat dan saling menutupi. Karena itu jika ini bisa dilakukan adalah sama dengan membangun sebuah soft barisan dalam sholat. Kalau masalah ayatnya dan ladina juga tidak bisa disofa karena bulan marsus sofa ayat 4. Jadi kita ini diharapkan seperti barisan dalam soft yang rapat, yang rapi, dalam satu barisan, dalam satu komando, dalam satu frame yang sama, sehingga nanti ini kokoh. Ya. Ternyata bisa kembali dalam perspektif Sakinah Mawaddah Warahmah itu adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang suci, perjanjian yang kokoh, yang disaksikan bukan hanya oleh manusia yang hadir, tapi disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Maka bisa kembali itu akhirnya kemudian kalau diterjemahkan dalam sebuah Kementerian Agama di bangunan, maka adalah kontrak komitmen kinerja kita, fakta integritas. Kontrak kinerja kita, fakta integritas, kemudian ditaruhkan setiap tahun dengan perkin itu perjanjian kinerja. Kalau ini kemudian bisa dilakukan dengan baik, maka semuanya akan terus rapi, semuanya akan ada ikatan, semuanya dalam satu jiwa. Gitu. Dan ini mengangkat bagaimana perjanjian yang kokoh ini kemudian menjadikan sebuah semangat untuk saling memberikan kontribusi apapun. Jadi kontribusi mulai Pak Satpam dengan satpamannya, kontribusi sebagai ASN juga dengan perkinya, kebersihan juga begitu, kantor begitu, sampai teman-teman dan saya pun juga sama harus memberikan kontribusi positif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inilah kemudian disebut dengan bagaimana kita saling mengangkat, menutup aib dan mengangkat derajat yang terbaik. Itulah mikul juru. Ini menjadi insya Allah kalau ini bisa dilakukan bahagia. Karena filosofi mendasar hakikat hidup ada yang sempurna. Ini saya nggak sempurna, Bapak Ibu nggak suka nggak sempurna, Pak Kasih nggak sempurna, Tenggal nggak sempurna, madrasah nggak sempurna, pengawas nggak sempurna, wakawak nggak sempurna, kemudian kepala KUA dan pemulung yang lain juga mesti ada kelemahan semua. Nah disinilah kemudian potensi pasti ada. Saya ada potensi, Pak Salam ada potensi, kawan-kawan semua sistem untuk potensi ini jika dalam sebuah kekuatan salah satu barisan yang kuat, ibarat sapu lidi itu kalau satu tidak berfungsi apa-apa, jangan mematikan lawan. Tapi kalau kemudian diikat dari 100 lidi yang kuat, kemudian kokoh, maka jangankan lalat manusia bisa mati. Bapak Ibu sekalian, ini filosofi. Oleh karena itu, mari kita angkat Kementerian Agama Kota Malang ini dengan standar kelebihan-kelebihan itu, Bapak Ibu sekalian.
Capaian-capaian prestasi yang kita bangun, mari kita angkat. Ya. Kemudian outcome dampak yang ditimbulkan, kemenang berdampak pada masyarakat juga itu kita angkat. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ayo kita sama-sama mengangkat derajat Kementerian Agama Kota Malang. Ibarat kapal besar, jangan ada yang kemudian membocori, yang kemudian membahayakan penumpang yang lain. Inilah kemudian kata menutup aurat sebagai salah satu prinsip untuk membangun sebuah rumah tangga kantor yang hebat, bermartabat, mandiri dan unggul prestasi. Bapak sekalian, filosofi yang kedua bahwa bebas itu harus menumbuhkan nilai-nilai keindahan dalam rumah tangga, dalam besar di rumah maupun rumah tangga, di kantor, di madrasah maupun di KUA. Maka harus ini benar-benar mengedepankan juga membangun nilai-nilai estetika. Kita itu hidup saja tidak cukup. Suami istri itu tidak cukup hanya sekedar makan minum. Hasrat seksualitas saja tidak cukup, mohon maaf. Tapi perlu ada bangunan rumah secara fisik, ada interior eksterior yang cukup. Maka bangun rumah DP dari sedikit rumah tumbuh, kemudian ada bangunan-bangunan dengan hiasan dalam ruangan, kemudian ditambah dengan pernak-pernik dan tulisan warna yang indah, kemudian ada satu nuansa di dalamnya, ada taksingan untuk papa dan mamanya, itu luar biasa. Itu terasa rumah menjadi indah, rumah menjadi hidup karena ada fungsi-fungsi yang milik estetika itu sendiri. Ruangan ini tidak bernilai apabila tidak ada perpaduan warna, plafon tidak menjadi bentuk yang seperti ini. Backdrop yang kemudian berbeda di depan dengan yang dulu, meja yang kita tempati juga akan berbeda dengan daerah lain. Ini sesungguhnya adalah membangun sebuah harmoni di sini, membangun mengangkat nilai estetika di Kementerian Agama. Maka segala sesuatunya harus diukur dengan baik. Saya yakin sepakat madrasah dengan PTS di ruang tamu sampai ke kamar mandi. KUA juga begitu, kronologis sampai dengan kamar mandi. Di ini juga masjid juga begitu. Di gereja, di pura, di vihara dan seterusnya terkait. Saya pikir sama. Maka nilai estetika dalam sebuah kantor perlu kita tumbuh kembangkan menjadi sebuah nilai-nilai tersendiri. Kita ini butuh hidup otak kanan otak kiri seimbang. Kita otomatis saja nggak cukup. Tapi ketika indah dengan lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu pada pagi dengan agak semangat yang citra-citra, kemudian malam hari dengan alunan satu selawat Nabi, maka ini hidup ini serasa menjadi damai karena kondisi. Kondisi inilah kemudian menjadi estetika bangunannya. Oleh karenanya tidak ada lain kecuali kita membangun sebuah nilai estetika. Inilah sebenarnya yang disebut dengan libas. Pakaian itu membuat nilai estetika. Tidak mungkin seorang ibu kemudian bersama bapaknya kemanten tidak mengambil baju pilihan yang bagus. Maka kemudian baju itu karakternya tidak boleh kaprot, tidak boleh kedodoran. Kalau kaprot menjadi masalah, kalau kedodoran juga tidak pantas dipandang. Maka untuk kemanten saja bukan waktu 1 jam untuk mengataskan keserasian. Inilah sebetulnya hubungan timbal balik antara bagaimana komunikasi atas bawah sampai kanan sampai kiri yang benar membangun sebuah nilai estetika. Kita lakukan dengan baik, yakinlah bahwa hidup ini bahagia karena kita membangun nilai estetika. Pinter saja, mohon maaf tidak cukup. Nilai baik saja tidak cukup, apalagi nilai kurang baik. Tapi membangun komunikasi ini menjadi sangat bagus. Bagaimana mengharmoni nilai-nilai kebaikan yang dipadu dengan tadi pernak-pernik kebaikan itu menjadi satu, maka ada sebuah nilai bangunan yang bagus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini beberapa poin penting bagaimana kita membangun rumah tangga Kementerian Agama Kota Malang. Insya Allah dengan kita satu sepakat visi misi yang sama, saya yakin Kemenang Kota Malang akan menjadi luar biasa. Oleh karena itu pesan saya sebagai yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah keunggulan ini tidak pernah berhenti. Capaian output, capaian kinerja, bukan capaian kerja. Kalau capaian kerja itu ada sifatnya yang penting berkewajiban, datang kemudian tengah-tengah bolong boleh bisanya pulang. Tidak ada satu target yang diletakkan dalam sebuah perjanjian kinerja. Maka akhirnya kemudian kita itu hanya berjalan rutinitas, itu kerja. Ketika kita bicara kinerja, berarti
semuanya yang kita lakukan tiap hari harus berbasis capaian, outputnya. Jelas hari ini saya ke Surabaya, outputnya apa, dampaknya apa gitu. Hari ini saya masuk madrasah, maka saya harus mengerjakan sesuatu berapa lembar jika itu kaitan administrasi, saya harus mengajar berapa kelas, kemudian tidak sekedar mengajar, tapi anak saya dapat apa dan berdampak apa setelah kemudian hari ini pulang dari madrasah. Memimpin juga begitu, bagaimana hadirnya bermanfaat bukan hanya menandatangani, tapi ada nilai lain yang diunggulkan. Sehingga perjalanan kebaikan semakin banyak, dampak dari yang kita timbulkan kinerja ini benar-benar kepada masyarakat. Ketika guru berdampak positif, maka wali murid tidak konflik, wali murid akan menjadi bahagia, trust semakin meningkat, maka membanggakan dari madrasah dan akhirnya apa? Membahagiakan semua pihak dan pemberi semakin tidak ada. Begitu juga KUA juga begitu. Ketika kita kinerja bagus, melayani bagus, maka di situ akan muncul kepuasan pelanggan. Maka capaian kepuasan pelanggan berdampak pada kepuasan masyarakat. Ini menjadi kinerja kita. Oleh karena itu, keunggulan best practice di Kementerian Agama, mari kita bangun semua dalam tusi kita masing-masing. Baik itu di KUA dengan best practice-nya KUA, saya mohon yang sudah baik terus diteruskan. Para penguru yang sudah baik melayani di sebuah manten baik itu berdolan maupun yang ada di kantor tanpa ada diskriminasi dalam layanan, teruskan. Guru yang ada di madrasah sudah melayani dengan baik para wakil dan guru-guru, teruskan itu. Para madrasah juga begitu. Para penguru juga begitu, para pengawas juga begitu. Bapak Ibu kasih juga demikian. Best practice yang sudah dilakukan itu tanamkan terus. Insya Allah kalau ini dilakukan tidak berhenti dan tidak akan pernah cepat puas, hidup ini sesungguhnya sederhana. Bahagia itu manakala kita banyak bermanfaat. Makin malas, makin tidak bermanfaat itu sebenarnya menyiksa diri. Dan kita semakin tua itu kemana? Pensiun, habis pensiun itu juga marah pada Tuhan. Sederhananya, makin banyak ribet kita hidup, makin tidak manfaat. Maka sebenarnya juga bunuh diri pelan-pelan. Ekstrimnya begitu. Oleh karena itu mari kita bekerja adalah ibadah. Yes, nggak bisa tidak. Agama apapun memandang kerja adalah ibadahku, layananku adalah ibadahku. Dalam Al-Quran itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, hidupku, matiku semuanya persembahkan untuk Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini deklarasi kehidupan Bapak Ibu. Maka semakin banyak memberi kinerja yang positif pada masyarakat, makin bahagia, makin tidak terasa kita ini sudah menjadi beban. Makin kita banyak menganggur, banyak tidak mencapai target dan manfaat untuk umat, itu juga makin beban dalam diri kita. Karena kita sudah tidak lagi butuh hanya uang makan saja, Bapak Ibu. Itu ya penting, makan minum, tapi bukan menjadi tujuan pertama sekarang. Karena gaji kita sudah cukup, tukin kita sudah cukup, ya. Maka yang dibutuhkan adalah menurut Abraham Maslow itu adalah tingkatan berikutnya aktualisasi diri. Itu yang tertinggi. Bagaimana kita tidak sekedar hidup, tapi bermakna untuk orang lain tanpa melintasi. Itu aktualisasi diri. Jika itu bisa dilakukan, yakin kebahagiaan sederhana. Dengan tusi masing-masing melakukan yang terbaik dengan capaian yang tadi ada, terlihat dan dampaknya orang lain dari senang itu jadi itu yang lebih penting. Memuaskan orang tidak bisa, mungkin bukan orang puas, saya melayani. Tapi bagaimana dalam satu komunitas, dalam satu personalitas itu kemudian bisa membuat orang lain berdampak bahagia, menyenangkan, tidak menjadi repot, tidak merepotkan orang. Itu juga capaian berdampak pada satu kinerja yang baik. Makanya bagaimana membangun sebuah ini kekuatan kinerja yang bagus ini best practice di sebuah Kementerian Agama Kepamauan yang di dalamnya unsur madrasah, negeri swasta dan KUA maupun yang sistem di dalamnya termasuk kantor ini. Mari kita jaga kebaikan itu. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kita semuanya harus menjaga keunggulan yang sudah kita capai bersama.
Kita sadar bahwa hidup ini semua sudah kita torehkan. Pada zaman pemimpin A sudah menorehkan prestasi, kemudian diteruskan B, C dan seterusnya. Sunatullah, siapapun mereka. Itu adalah bagian prestasi kita semua. Itu adalah bagian dari best practice panjenengan semua. Maka capaian ini mari kita teruskan. Jangan menurun, tapi harus naik. Saya jujur saja bukan sekedar pamer. Ketika diangkat kepala kantor pemenang Kota Malang, di pikiran saya apa yang harus saya lakukan, legacy yang harus muncul. Hidup saya sampai berapa lama saya di agama, sanggupkah saya bisa mencapai 4 tahun? Mampukah saya harus bisa bertahan dengan baik? Mampukah saya meneruskan prestasi? Di sini adalah beda dengan jalan lain, kecil tapi besar. Cukup dengan kompleksitas tinggi, tamu pejabat tinggi atas juga luar biasa tanpa kita undang pun datang, perintah bertubi-tubi. Kita harus kemudian ikhlas menerima, semua harus berjalan sinergi. Dan bagaimana prestasi pemenang Kota Malang imbang kantor, madrasah dan kawakannya. Semua sistem di dalamnya berkontribusi positif. Ini kan ada. Maka pertanyaan saya di awal saya harus melakukan legacy bersama panjenengan, dan itu kita lakukan. Tak pernah berhenti mulai 2019. Mulai bagaimana pembongkaran pagar yang miring yang kecil seperti itu yang berdampak pada kecelakaan. Bagaimana ingin kapal karetnya besar kemudian dari depan kencing kurang becak. Mungkin sekarang sudah lupa, tapi itu nyata. Bagaimana trik-trik harus mendatangkan DLH dengan beberapa truk besar. Bagaimana trik-trik harus menggunakan alat-alat berat untuk mengangkat proyek-proyek yang seperti itu. Itu pun tidak cukup setelah rata menjadi problem bagaimana menghias nama di depan. Kalau saya masih ingat Gugus dan kawan-kawan semua saat itu menanam bunga, bagaimana lelang bunga untuk mencantik. Itu adalah kelebihan panjenengan, kontribusi positif. Oleh karenanya itu pertama yang kemudian kita ingin dilihat bukan sebagai SDI Press, tapi kita lakukan. Ini adalah bagaimana layanan kepada masyarakat, membuat kemudian nyaman. Mohon maaf. Terus merangsek ke dalam, harus bagaimana operasi harus ditata dan seterusnya. Bagaimana kemudian harus melayani. Bagaimana ruangan yang lain berdampak. Sampai hari ini belum berhenti, Bapak Ibu sekalian. PLHT ini datang tidak tiba-tiba, kita lakukan yang terbaik dengan waktu yang sangat terbatas. Hari ini tayang, tidak tahu ini Mas Kawin, sudah pemenangnya sudah belum, kok jam masih sudah mulai pengumuman untuk membangun kemudian yang selatan ini dengan uang ada 2 miliar, semua utara harus melakukan jadi. Yang penting jadi dulu, karena menurut kakak 2 miliar tidak cukup untuk kanan kiri, tapi bagaimana perencanaan mencukupkan. Yang penting tembok fasad depannya sudah cantik, sama dengan kiri dengan ini. Kemudian atap ditata yang lama, kalau tidak cukup lama dipakai kembali, dihitung dengan kebutuhan yang benar. Bagaimana ruang pengawas yang seperti itu, ruang MAIS dan ruang keuangan dan seterusnya, muslim dan seterusnya. Nanti pada akhirnya seperti ini keliling. Ada aula yang sampai selatan, kemudian nyambung kamar mandi di belakang yang semua melayani, kemudian menjadi sebuah ruangan yang atapnya seperti ini semua, termasuk back office yang di dalam itu. Dan bawahnya akan dikembalikan aliran air, integrasi dengan semua layanan online dan tidak online, ada bank 1 titik dan seterusnya. Layanan dikembalikan di fabel, tempat mainan anak diperbaiki kembali ke depan. Yang nanti back office kita connecting dengan masjid, tetapi itu di atasnya ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang kemudian dapurnya, ada kemudian kantinnya teman. Dapat mohon maaf karena waktu yang sangat singkat. Ini tentu membutuhkan sebuah kerja tim barang kita semua. Best practice ini mohon nanti benar-benar ini dimanfaatkan oleh kawan-kawan semua. Kalau sudah jadi, insya-Allah Kota Malang ini tidak lagi berbeda hanya seperti ini, tapi ke depan juga irama nadanya dengan madrasah dengan kaum akan juga sudah berubah. Kaum pun juga akan berubah karena tahun depan ada SDSN. Dan terus kita akan set untuk dapat SDSN kembali. 3 tanah KUA sudah kita miliki dengan BMN, itu best practice kita Bapak Ibu sekalian yang puluhan tahun tidak pernah kita bisa ambil dari Pemkot. Hari ini dalam proses 6 hektar Bapak Ibu sekalian sudah dipilah-pilah mana imigrasi mana ini.
Kami sudah bicara Pak Wali, Ketua DPR semuanya, kita semuanya. Ini tinggal menunggu waktu bagaimana menambahkan madrasah terpadu di Banten ini berhasil. Komunikasi dengan Pak Sekjen DPR sudah kita lakukan. Ketika nanti sudah dihibahkan jadi barang milik negara, maka sesungguhnya kita akan menjadi juga besar madrasah kita yang selama ini tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Terakhir BPD memang 1.300-an, hanya diambil sekitar 200. Bayangkan begitu merangsek, dan yang titip bukan biasa, sudah skalanya nasional semua. Ini menunjukkan bahwa kelas masyarakat perlu dijawab. Maka pengembangan sarana ini terus dilakukan ke depan, tidak boleh berhenti, dan itu pasti bisa, pasti bisa. Capaian output ini kemudian menjadikan kita sejarah edukasi kita semua bagus sekali. Membangun zona integritas yang sudah bagus di kantor, sekalipun mohon maaf belum sampai berhasil, tapi ini sudah sebuah tangan prestasi. Kita hanya sedikit digit aja semua. Nanti kemudian tahun ini kita harapkan berhasil berjalan. Dan insya Allah kalau sudah punya cikal bakal untuk mendapatkan gelar pembiayaan. Untungnya kemarin itu Bapak Ibu kerja keras panjenengan ternyata tidak sia-sia selama 2 tahun 3 tahun. Akhirnya mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik dari Pak Menteri Agama dan Bapak RT. Ini adalah sejarah, ini adalah legacy, ini capaian waktu Bapak Ibu. Ini adalah kinerja kita. Dan ini berdampak layanan. Sekalipun itu sebelah kiri dengan tolek ada limbek-limbek yang kemudian dipaku seperti itu, dicat seperti itu, dicacat kena goresan panas, kemudian kena air hujan, dicat kembali. Tetapi semangat itu tidak akan pernah sia-sia. Inilah best practice panjenengan semua. Oleh karenanya ini harus benar-benar terwujud menjadi lebih baik. Bukan hanya mendapat pengalaman menteri, Menpan RB kepada pelayanan publik itu, tapi ke depan tahun ini setelah jadi semuanya, kita berharap merangsek lagi menjadi ZI berhasil ditingkatkan dari BBBM, dan bagaimana madrasah yang kemarin gagal ZI terus jalan, termasuk kemudian kita tingkatkan menjadi layanan yang terbaik. Baru sekalian, ini beberapa poin penting yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mulai dari manajemen perubahan tata laksana, bagaimana manajemen SDM sumber daya manusia, bagaimana akuntabilitas kinerja, bagaimana penguatan pengawasan, bagaimana optimalisasi penguatan pelayanan publik. Online dulu tidak ada, menjadi ada, penggunanya puluhan ribu. Ini sebagai best practice. Masjid kita percantik dengan pagar, dalamnya dengan mikro backdrop. Ini bagian dari best practice kita semuanya. Sekalipun utangnya sudah belum terbayar, tidak apa-apa. Yang penting berjalan dulu semuanya melayani umat. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang semacam ini tentu mari kita lakukan. Madrasah-madrasah yang unggul prestasi terus kita sisir, kita kembangkan mana titik kelemahan, kemudian kita angkat sebab-sebabnya. KUA yang selama ini sudah bagus, mari kita angkat setinggi-tingginya. Pelayanan PLHUT yang menjadi anugerah, titipan yang tidak semua juga bisa mendapatkan seperti ini. Dengan berat harus membongkar kayak begini, mari kita kuatkan lagi. Setelah bangunan jadi nanti kita lakukan yang terbaik. Intinya Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, marilah keunggulan-keunggulan yang kita capai selama ini walaupun belum maksimal, terus kita lanjutkan untuk menjadi bagian keunggulan yang dulu tidak dilirik oleh berbagai satker untuk studi banding, minimal tidak kurang dari 40 satker yang sudah hadir di Kota Malang walaupun masih seperti ini, sekaligus kemudian ke madrasah dan kawannya. Karena itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan satu kesatuan secara seksama semua sistem terkait di Kementerian Agama, baik dari jajaran kantor, jajaran madrasah, jajaran KUA telah membangun best practice selama ini di zaman ini, di saat ini sampai dengan puasa Ramadan pada hari berapa sih hari ini? Hari berapa? Hari ke-12. Semoga 12 ini menjelang nuzul Quran kita semuanya mendapatkan barokah nuzul Quran dan mendapatkan akhirnya malam Lailatul Qadar. Amin. Dan jika ada yang kurang berkenan selama ini puasa saya ketemu jenengan, saya mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita benar-benar mampu mengangkat terus berjuang bersama-sama menjadikan ketawa dan kebanggaan kita semua.
benar-benar membahagiakan dan mengangkat derajat martabat kita. Mudah-mudahan sejahtera lahir batin, panjang umur, berkah, dan sekali lagi saling maafkan dan terima kasih atas segala etiket niat baik kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.